Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan kelompok yang beranggotakan ada Nindya Nabila Hayrusa dengan 41014211100. Kemudian ada saya sendiri, Lailatul Mahfira dengan NIM 41014211102 dan juga ada Alfian Nurrahmania dengan NIM 41014211116. Di sini kami akan menyampaikan progres dari tugas akhir dengan menggunakan GeoGebra. Untuk yang pertama ada skenario pembelajaran. Untuk skenario pembelajarannya sendiri dengan judul Ketinggian Balon Udara untuk kelas 10 dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit. Untuk pertanyaan panduannya, bagaimana seorang pengamat bisa menggunakan pengetahuan mengenai matematika untuk menghitung tinggi balon udara yang diukur dari titik tertentu. Untuk keterkaitan kurikulumnya yaitu trigonometri dalam segitiga siku-siku dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan hubungan derajat dan radian, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, dan menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. Dalam materi ini untuk pengetahuan prasyaratnya ada konsep dasar segitiga siku-siku dan sudut pada segitiga siku-siku. Alat dan bahan yang diperlukan ada LKPD, smartphone, dan alat tulis. Untuk sumber belajar yaitu dengan menggunakan GeoGebra Classroom dan juga link YouTube. Kemudian media pembelajaran yang digunakan ada GeoGebra dan juga YouTube. Aktivitas guru sebelum pembelajaran yaitu guru menyiapkan LKPD, link GeoGebra, dan link YouTube untuk mendukung aktivitas siswa. Untuk pembelajarannya menggunakan problem-based learning dengan aktivitas pembelajaran, aktivitas sebelum pembelajaran dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit, yaitu guru menyiapkan LKPD, link GeoGebra, dan link YouTube yang memfasilitasi siswa untuk mengamati video dan menyelesaikan masalah terkait trigonometri dalam segitiga siku-siku. Pada aktivitas LKPD, siswa terlibat aktif di kelas dan menjawab pertanyaan yang ada. Diharapkan siswa dapat menyebutkan cara menghitung ketinggian balon udara dengan rumus trigonometri. Kemudian, guru menayangkan video YouTube sebagai pengantar pembelajaran agar siswa dapat memiliki gambaran mengenai materi trigonometri. Kemudian, untuk aktivitas saat pembelajaran dengan alokasi waktu 30 menit. Yang pertama, setelah siswa menonton video YouTube yang ditayangkan, guru membuka diskusi dengan menyampaikan masalah, yaitu siswa sebagai seorang pengamat yang akan mengamati ketinggian balon udara. Kemudian siswa diminta untuk menghitung ketinggian balon udara dari permukaan tanah. Bagaimana cara yang siswa dapat lakukan? Dengan itu, guru mengajak siswa untuk mendiskusikan secara berkelompok kebutuhan dan kriteria sukses untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian siswa berdiskusi dan mencoba mengidentifikasi masalah yang diberikan. Untuk yang kedua, guru membahas pertanyaan panduan yang tadi dan kriteria sukses melalui diskusi terpimpin. Kemudian siswa dapat menyimpulkan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk menghitung tinggi balon udara adalah dengan bantuan alat ukur klinometer. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus trigonometri. Untuk yang ketiga, dengan alokasi waktu 45 menit, guru memberikan LKPD yang telah dicetak kepada siswa agar siswa lebih memahami terkait trigonometri dalam segitiga siku-siku. Siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok dan guru membimbing siswa apabila terdapat kesulitan yang dihadapi. Untuk yang selanjutnya yaitu aktivitas setelah pembelajaran dengan alokasi waktu 15 menit. Siswa mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan secara individu kepada guru. Kemudian guru menarik kesimpulan terkait pembelajaran. Dan yang terakhir, guru memberikan informasi terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Memimpin siswa untuk berdoa dan menutup pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu prediksi respon siswa dan kesulitan yang dihadapi serta antisipasinya. Yang pertama ada siswa mungkin mengalami kesulitan menggunakan GeoGebra. Guru menggunakan antisipasi, menggunakan share link,
sehingga siswa tinggal melakukan klik dan langsung terhubung kepada GeoGebra yang dimaksud. Untuk yang selanjutnya yaitu siswa mungkin akan kurang terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Untuk antisipasinya, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan keaktifan siswa. Demikian adalah untuk skenario pembelajarannya, kemudian akan dilanjutkan untuk GeoGebra-nya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada LKPD dengan judul ketinggian balon udara. Ini merupakan tingkat satuan SMA mata pelajaran matematika wajib kelas 10 semester 2 dan dengan alokasi waktu 45 menit. Kompetensi dasarnya 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri, ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku, dan kompetensi dasar 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku. Lalu di sini ada tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pertemuan terbimbing dan tanya jawab, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, kedua, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan disiplin dan jujur, yang keempat, mampu memberi saran dan kritik, yang kelima, mampu menentukan hubungan derajat dan radian, yang keenam, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang ketujuh, menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, dan yang kedelapan, menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. Berikut adalah petunjuk pengerjaannya, yaitu yang pertama, menulis nama dan kelas pada tempat yang telah disediakan. Lalu yang kedua, baca dan kerjakan lembar kerja berikut dengan cermat. Yang ketiga, jika mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan, dapat bertanya kepada Bapak atau Ibu guru. Lalu yang keempat, siswa dapat mengerjakannya. Untuk soal yang pertama di sini, siswa dapat memasangkan sudut-sudut di bawah ini dengan kuadran yang sesuai. Untuk memasangkan di bagian kiri dan bagian kanan. Lalu untuk yang B, siswa diharapkan dapat melengkapi titik-titik di bawah ini, yaitu dengan rumus sin alfa sama dengan B per A sama dengan depan per miring. Untuk cos A dan tan-nya, siswa diharapkan dapat mengisikannya. Lalu yang C, isilah kotak berikut ini. Ini merupakan sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Diharapkan siswa dapat mengisi kotak-kotak ini. Lalu yang keempat itu ada mengerjakan aktivitas pada GeoGebra yang terdapat link berikut ini. Lalu untuk cara pengerjaannya dapat ditulis di LKPD ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melampirkan untuk selanjutnya yaitu progres mengenai GeoGebra. Nah, di LKPD tadi terdapat lampiran bahwa untuk siswa diutus untuk mengerjakan link yang ada di Google Bah, yaitu yang pertama ada teks pertama, yaitu ada sebuah ilustrasi tentang balon udara dan pengamat. Siswa disuruh untuk mengeksplorasi ilustrasi berikut. Untuk selanjutnya, di teks 2. Di teks 2 terdapat soal-soal yang berkaitan dengan ilustrasi yang ada di atasnya, yaitu siswa disuruh untuk mencari tinggi balon udara dari titik peluncuran dengan satuan Ft. Untuk selanjutnya, untuk teks ketiga, berdasarkan tinggi balon udara dari titik peluncuran, siswa disuruh untuk menentukan jarak terdekat dari alat pengamat ke balon udara.
Jika siswa sudah mengisikan jawabannya di di sini di GeoGebra, maka siswa dipandu untuk mengisi cara pengerjaannya di LKPD seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke Lailatul. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah penyampaian progres dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.